Hai Sobat PIP, ada beberapa informasi penting yang perlu kami bahas tuntas di video kali ini karena masih menjadi tanda tanya bagi teman-teman sahabat YouTube di beberapa video kami sebelumnya. Nah, surat edaran penting juga yang perlu teman-teman ketahui, ini akan menjadi kejutan bagi Sobat PIP. Tetap stay di channel ini dan simak infonya sampai habis tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Sehat semua ya? Itu yang terpenting tentunya. Sebelum saya lanjut tentunya, yang baru join, support kami dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini sampai detik ini tentunya. Kami akan terus konsisten menyampaikan informasi yang bermanfaat, apalagi dalam program bantuan pemerintah. Salah satunya itu program PIP, Bantuan Program Indonesia Pintar tentunya bagi peserta didik. Nah, teman-teman sahabat YouTube, ada beberapa informasi penting, kabar terbaru untuk Sobat PIP tentunya yang perlu kami share kembali untuk teman-teman sahabat YouTube agar tidak lagi menjadi tanda tanya di kemudian tentunya. Nah, ada 4 hal penting yang perlu teman-teman ketahui terkait PIP di tahun 2021 ini. Dan ada informasi mengejutkan yang perlu teman-teman ketahui tentunya. Yang masih bertanya-tanya, tetap simak info ini sampai habis ya. Kami akan jelaskan tentunya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah program PIP di tahun 2021 ini ada 2 kategori. Yang pertama yaitu bersumber dari data DTKS yang sudah padan datanya dengan data Dapodik sekolah tentunya. Nah, itu ya penerima PIP di tahun 2021 yang masuk dalam 40% kategori miskin atau rentan miskin tentunya. Nah, yang kedua, yaitu dari kategori usulan dari satuan pendidikan atau dari dinas pendidikan atau lembaga yang berkepentingan tentunya. Dari 2 kategori ini nanti akan diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentunya. Nanti akan diverifikasi ini siapa saja penerima PIP tentunya. Apalagi di tahun 2021 ini sudah disalurkan kepada penerima PIP. Masih ada ya yang belum disalurkan karena memang beberapa satuan pendidikan baru mengusulkan ke Dinas Pendidikan ataupun langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu poin pertama yang perlu kami jelaskan. Jadi teman-teman sahabat YouTube yang belum cair dana bantuan PIP-nya, apakah satuan pendidikannya baru mengirimkan atau baru mengusulkan nama-nama calon penerima PIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi waktu penyalurannya itu berbeda di setiap satuan pendidikan melalui bank penyalur, Bank BRI ataupun Bank BNI. Kita lanjut ke poin kedua, informasi penting yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk penerima PIP yang sudah cair dana bantuannya mulai dari awal tahun kemarin atau di bulan April yang mayoritas sudah cair dana bantuannya. Nah, kapan lagi ini cair bantuan PIP-nya? Apakah bisa cair lagi di bulan Oktober ini atau di akhir tahun 2021 ini? Perlu kami sampaikan terlebih dahulu sudah ada aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Puslapdik tentunya, Pusat Layanan Biaya Pendidikan. Teman-teman sahabat YouTube, untuk proses pencairan dana PIP ini hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi bagi teman-teman 1 kali dalam 1 tahun anggaran tentunya. Jadi yang sudah cair di bulan April kemarin atau di awal tahun itu terkait tahun penyalurannya di tahun berapa bisa dicek langsung di PIP kemdikbud.go.id. Jika sudah cair di tahun 2021 artinya nanti akan cair di tahun 2022 tentunya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Kita akan bahas tuntas ya terkait program PIP ini agar tidak ada lagi tanda tanya terkait program PIP ini. Jika masih bingung terkait PIP ini, silahkan tanyakan langsung di bagian kolom komentar. Kapan perlu kami akan bahas lagi di video selanjutnya atau di next video.
Nah, bagi penerima PIP tahun ini ataupun yang punya kartu Indonesia Pintar sudah mencairkan dana bantuan PIP di tahun 2021 ini, apakah akan otomatis cair di tahun selanjutnya? Nah, ini yang jadi tanda tanya ya, banyak sekali bagi teman-teman sahabat YouTube. Kami akan jelaskan terlebih dahulu ya. Tentunya ya otomatis menjadi penerima PIP, namun ada dua catatan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, jika masih masuk ke dalam DTKS terkini 40% keluarga miskin atau rentan miskin dan datanya padan dengan Dapodik, yaitu data pokok pendidikan di satuan pendidikan tentunya ya. Nah, poin yang kedua, secara otomatis bantuan PIP-nya akan cair lagi di tahun berikutnya jika diusulkan kembali oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Jadi melalui perantara satuan pendidikan tentunya. Dari teman-teman sahabat itu, setiap satuan pendidikan atau sekolah itu akan mengusulkan kembali setiap tahunnya bagi penerima PIP di tahun berjalan. Karena data itu pasti akan berubah tiap tahunnya, mulai dari taraf ekonomi masyarakatnya, kemudian dari sumber penghasilannya, ataupun dari data kakaknya akan berubah setiap tahunnya. Jadi akan dicatat ini bagi teman-teman sahabat YouTube, apakah penerima PIP di tahun selanjutnya itu akan secara otomatis jika masih masuk dalam dua poin tadi ya yang telah kami sebutkan. Oke ya, sudah poin ketiga kami sampaikan. Kemudian poin selanjutnya yang penting juga bagi teman-teman sahabat itu, ini terkait surat penting atau informasi penting bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening, apakah bisa cair dana bantuannya. Nah, teman-teman sahabat YouTube, untuk proses aktivasi rekening ini statusnya masih menjadi SK nominasi penerima PIP. Jadi dana bantuan PIP-nya belum bisa disalurkan karena SK nominasi penerima PIP ini buku tabungannya atau buku simpelnya belum aktif tentunya. Itu makanya perlu melakukan aktivasi rekening agar buku tabungan simpanan pelajarnya untuk KIP ataupun PIP ini dapat diaktifkan dan dana bantuan PIP ini segera disalurkan jika sudah terbit SK penerima PIP. Nanti akan langsung disalurkan ya teman-teman sahabat YouTube, dana bantuannya sebesar sesuai dengan tingkatan pendidikannya, mulai dari SD, SMP ataupun SMA atau SMK tentunya. Nah, teman-teman sahabat YouTube jangan khawatir, informasi kejutannya adalah bagi teman-teman sahabat YouTube, dana bantuan PIP sejak tahun 2021 ini tidak akan dihanguskan atau tidak akan dikembalikan ke kas negara jika sudah melakukan aktivasi rekening tentunya. Nah, itu sudah aturan ya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disampaikan langsung oleh pihak kementerian tentunya. Jadi tidak ada lagi yang namanya hangus atau dikembalikan ke kas negara untuk dana bantuannya sejak tahun 2021 ini. Dan informasi gembira lagi atau kejutan bagi teman-teman sahabat YouTube yang belum melakukan aktivasi rekening yang sudah mendapatkan SMS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada perpanjangan waktu atau toleransi dari kementerian melalui Puslapdik bahwa untuk batas waktu aktivasi rekening bagi nominasi PIP tahun 2021 diperpanjang hingga 31 Oktober tahun 2021. Jadi masih ada waktu sekitar hampir 1 bulan lagi untuk proses aktivasi rekening tentunya yang belum melakukan aktivasi rekening. Sesuai dengan data salur di tahun 2021 ini, dari alokasi yang telah disediakan sekitar 17,9 juta siswa, itu sudah tersalurkan sekitar 10 juta siswa. Jadi teman-teman sahabat itu masih ada waktu untuk proses aktivasi rekening untuk disalurkan segera bantuan PIP-nya di tahun 2021 ini tentu. Oke teman-teman sahabat itu beberapa informasi penting terkait program PIP Indonesia Pintar di tahun 2021 ini. Tentunya kami bahas tuntas di video ini. Bagi teman-teman sahabat YouTube yang menyaksikan video ini, silahkan share ke teman-teman yang lainnya jika ada yang belum mengetahui informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.